Sabtu malam, 22 Desember 2018. Tanpa guncangan gempa, 64 hektar lereng anak Krakatau runtuh ke laut, memicu gelombang raksasa yang tak terbayangkan sebelumnya. Gelombang tsunami menerjang wilayah pesisir di 2 provinsi, mengakibatkan ratusan nyawa hilang dalam hitungan menit. Jumlah korban jiwa dalam peristiwa tersebut mencapai 437 orang. Anehnya, tidak ada peringatan dini sebelum gelombang menerjang. Akibatnya, warga di pesisir tidak memiliki waktu untuk melakukan evakuasi. Orang-orang menyebut ini sebagai tsunami siluman, sebuah anomali mematikan dari anak Krakatau yang dianggap mustahil diprediksi oleh manusia. Akan tetapi, investigasi ini membongkar bahwa pelaku utama yang memperparah bencana ini bukanlah alam. Terlihat detik air memasuki rumah warga yang terlihat dari kamera CCTV. Selain puing-puing bangunan yang terbawa, juga ada jenazah ataupun korban-korban yang terbawa aliran air. Untuk memahami apa yang terjadi di Desember 2018, kita harus terlebih dahulu memahami labirin bahaya anak Gunung Krakatau. Siapkan kopi gularan kalian, karena ini bukan video bencana alam biasa. Bayangkan sebuah corong sempit di mana 4 lempeng raksasa bumi saling beradu dan berhimpit, menciptakan tekanan yang tak kasat mata di bawah permukaan air. Di jantung celah ini berdirilah sebuah monumen kehancuran yang terus tumbuh bernama anak Krakatau. Sebuah gunung yang memulihkan dirinya sendiri hanya untuk bersiap memuntahkan isinya kembali. Sebenarnya pemerintah kita telah membangun sebuah perisai raksasa yang disebut INATEWS atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Sistem ini sebagai jaring sensor yang tersebar di samudra luas dengan alat yang bernama buoy atau pelampung pintar sebagai penjaga garda terdepan. Pelampung ini bertugas sebagai mata yang mengawasi setiap denyut nadi gelombang. Begitu ia merasakan tekanan air yang ganjil, ia akan berteriak mengirim data ke pusat saraf di BMKG. Di sana, sebuah otak elektronik super canggih akan mencocokkan data tersebut dengan 18.000 skenario bencana yang sudah tersimpan. Memberikan kita waktu berharga untuk lari sebelum maut sampai di daratan. Pasca tragedi tsunami Aceh 2004, sebuah desain besar pertahanan dirancang dengan keyakinan penuh bahwa teknologi adalah jawaban mutlak. Proyek-proyek ketangguhan bernilai jutaan dolar digulirkan, komputer super cepat dibeli, dan data besar diolah untuk memastikan tidak ada satupun gelombang yang lolos dari pengawasan. Pemerintah menerbitkan berbagai aturan hukum dan tata ruang pesisir, menciptakan sebuah benteng birokrasi yang meyakinkan publik bahwa mereka hidup di bawah perlindungan yang tak tertembus. Di mata dunia, kita adalah pemain global dalam mitigasi bencana, sebuah bangsa yang sudah belajar dari luka lama. Di atas kertas, 22 pelampung buoy pendeteksi tsunami adalah perisai baja yang menjaga kepulauan kita. Namun, sejak tahun 2012, data di monitor BMKG menunjukkan sebuah anomali yang mustahil. Pada tahun 2012, sebuah kajian ilmiah berjudul Tsunami Hazard Related to a Land Collapse of Anak Krakatau Volcano telah memetakan dengan presisi bagaimana longsoran gunung tersebut akan memicu gelombang maut. Sang peneliti telah mengetuk pintu kekuasaan, memberikan peringatan bahwa ancaman non-tektonik ini nyata dan mematikan. 22 Desember 2018, pukul 21:03 waktu Indonesia Barat. Gunung Anak Krakatau menjalankan tugas geologisnya tanpa guncangan gempa masif. 64 hektar dinding barat gunung mendadak runtuh ke laut. Masa batuan raksasa itu menghujam air dengan energi brutal, gelombang tsunami bangkit dan mulai berlari cepat menuju pesisir Selat Sunda.
bangkit sama anak manajer kita yang main. Andi sama Oki, anak manajer kita Oki. Andi sama Herman sama Ujang belum diketemuin, ada doanya. Doanya berdoa istri saya cepat diketemu. Lautan bergolak, namun monitor NATEWS di pusat kendali membeku. Sistem peringatan dini kita lumpuh di saat yang paling krusial. Di pesisir Pandeglang dan Lampung Selatan, ribuan orang tetap beraktivitas normal. Evakuasi menjadi mustahil karena peringatan dini tidak ada. Alam hanya butuh hitungan menit untuk mengubah keceriaan malam minggu menjadi operasi pencarian mayat. Ironi paling berdarah terjadi di garis pantai Anyer, hotel dan villa mewah kini menjadi perangkap maut. Kegagalan ini berantai dan mematikan. Pasca bencana, panggung dipenuhi dengan narasi pembelaan diri. Rahmat menambahkan, tsunami akibat aktivitas vulkanik tergolong dalam fenomena langka dan belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka. Letusan Krakatau terparah tercatat pada 1883 yang dampaknya dirasakan hingga benua Eropa. Karena memang tidak ada catatan apapun dari sensor kami, seismograf yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di sekitar Banten. Kalau gempa bumi tektonik itu, apalagi kalau magnitudo yang menimbulkan tsunami itu tentunya besar, mungkin di atas 7. Kalau itu terjadi, seluruh sensor yang di Indonesia itu pasti mencatat adanya perubahan amplitudo yang tadinya biasa, kemudian tiba-tiba ada hentakan. Otoritas segera menunjuk hidung pihak lain seperti pencurian alat buoy oleh nelayan dan keterbatasan anggaran. Mereka berdalih bahwa 22 pelampung buoy tsunami telah lama mati, dikanibal dan dicuri sensornya demi rupiah. Namun, beda data mengungkap sidik jari yang berbeda. Tragedi ini bukanlah kejutan geologis. Forensik dokumen menunjukkan bahwa sejak tahun 2012, peneliti bernama Dr. Thomas Yacetti telah menyerahkan peta kajian ilmiah yang memprediksi longsoran anak Krakatau dengan presisi. Otoritas memiliki waktu 6 tahun untuk bertindak, namun data itu dibiarkan membeku di laci birokrasi dan tidak pernah dijadikan acuan kebijakan mitigasi. Investigasi lebih dalam pada laporan keuangan menemukan fakta pahit. Di saat alat deteksi dibiarkan rusak, anggaran justru mengalir untuk dukungan manajemen dan serangkaian rapat koordinasi di hotel-hotel mewah. Kita tidak kekurangan uang, kita hanya menggunakannya untuk hal yang salah. Ratusan nyawa ini seharusnya masih ada. Perda Kabupaten Serang nomor 17 tahun 2001 telah menetapkan batas suci 20 meter. Tidak boleh ada bangunan di zona sempadan pantai ini guna memberikan ruang evakuasi saat air pasang tiba. Namun forensik lapangan menunjukkan hotel dan villa mewah berdiri rakus tepat di bibir pantai menghapus waktu evakuasi menjadi 0 detik. Jika otoritas berani membongkar bangunan ilegal itu sejak awal, gelombang tsunami hanya akan menghantam dinding beton kosong, bukan kamar-kamar yang penuh dengan manusia yang sedang terlap. Kita memiliki catatan bencana tsunami non-tektonik yang panjang. Itu dan sebetulnya kejadian itu tidak pertama kali, pernah terjadi 1927 dan Krakatau. 437 nyawa bukan korban tsunami. Mereka adalah tumbal dari sebuah sistem yang lebih menghargai izin bangunan daripada nyawa manusia. 437 nyawa menjadi harga yang terlalu untuk sebuah pelajaran birokrasi. Namun setelah darah kering dan radar yang lumpuh menjadi sorotan dunia, sistem yang membeku selama bertahun-tahun mulai dipaksa mencair. Tragedi Selat Sunda menjadi titik nol bagi perombakan besar-besaran tata kelola bencana di Indonesia. Sebuah pengakuan bahwa cara lama tidak lagi bisa dipertahankan jika ingin tetap hidup di atas cincin api. Investasi besar akhirnya dikucurkan untuk menambal lubang yang kita biarkan terbuka sejak 2012. Melalui proyek IBRIP atau Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project, dana senilai $160 juta dari Bank Dunia digulirkan untuk membangun kembali perisai kita.
Tujuannya presisi, memodernisasi layanan peringatan dini geofisika, memperluas jaringan pemantauan seismik dan memastikan INATEWS kini mampu mendeteksi ancaman non-tektonik. Kita tidak lagi hanya mengandalkan permodelan, tapi observasi data secara real time.